Hi guys, welcome back with me in Sounds Vlog part berapa ya? Jadi ini aku udah nyampe di Kapadokia. Jadi tadi habis perjalanan 7 jam ya, yang sangat-sangat melelahkan, but it's worth it. Okay, so let's see pemandangan yang cantik ini. Nah, sebenarnya tadinya aku mau melihat festival balon yang ada pada hari itu, namun karena cuaca yang tidak mendukung dan sangat berangin, gak jadi deh festivalnya. Terus jadinya kami ketemu salah satu family gitu dan dikasih tumpangan buat ke Sitinya, Masya Allah. Pemandangannya Masya Allah banget. Aku aja sampai terkagum-kagum, gak bisa berkata apa-apa guys. Nah, ini kita lagi jalan menuju Sitinya di Goreme. Alhamdulillahnya aku di sini sama teman aku yang dari Turki dan ya ditemani untuk selama perjalanan di Kapadokia. Sebenarnya nggak pernah terbayangkan aku bisa ke Kapadokia, yang dimana itu tuh adalah salah satu mimpi aku sejak aku SMA, dan alhamdulillahnya aku bisa realisasikan untuk diri aku sendiri di tahun ini. Oke, kita udah nyampe di Siti. Sekarang aku mau ambil duit di salah satu ATM QNB yang ada di Goreme, dan saat itu aku make card dari temanku karena ya biar nggak kena kurs aja sih. Nah, caranya mudah aja seperti biasa. Kalian masukin kartunya, lalu kalian masukkan PIN dan pilih how much amount do you want to withdraw. Lalu ya tinggal nunggu, habis itu dapat deh duitnya. Saran aku juga sih, kalau bisa kalian bawa cash dari Indo itu lebih bagus, karena di setiap kalian ambil di ATM itu bakalan kena kurs atau kena biaya potong, dan itu lumayan loh, kayak 5%. Jadi lebih baik kalian bawa cash dari Indo, jangan kayak aku ya. Oke, udah dapat ini. Tadi aku ambil sekitar 2000 tele, which is berapa ya dirupiahin? Kalau untuk kurs hari ini sekitar 700.000 rupiah. Terus ini kita lagi mau lihat-lihat di sekeliling Goreme karena cantik banget, kayak tanpa diapa-apain aja itu cantik banget. Dan habis kita taruh koper, aku langsung menuju ke bukit yang ada di dekat Goreme, Bukit Goreme. Dan lumayan sih, jalannya nanjak, but it's worth it karena kalian bisa melihat sekeliling Goreme itu kayak apa, dan sangat bagus pemandangannya dan bangunannya. Dan aku terkejutnya itu ternyata di sini banyak banget anjing, tapi anjingnya tuh nggak gangguin gitu loh, dan lucu banget anjingnya liatin aku. Kenapa sih aku milih ke Kapadokia nggak ke tempat-tempat Turki yang lainnya? Karena ya waktu itu sih aku mikirnya aku pengen naik balon udara, because that's my dream. Lihat deh, jadi di sekeliling ini semuanya itu adalah hotel cave atau hotel gua yang sangat-sangat terkenal di Turki. Nah, kita udah nyampe di pos security-nya, dan ternyata temen aku confirm bahwa kalau mau naik ke atas itu harus bayar sekitar 30 lira, which is ya menurut dia saat itu sih lumayan ya. Tapi karena sebelumnya dia udah naik waktu itu cuman gratis, nggak tahu sejak kapan ini naiknya bayar. Jadinya kita memutuskan untuk nggak naik, but it's okay. I will show you how it's look like later on because viewnya sangat cantik sih. Nah, jadinya aku iseng-iseng masuk ke salah satu hotel juga yang menurutku sangat unik sih. Semua hotel di Turki itu, yang especially yang ada di Goreme ataupun Kapadokia itu bentukannya cave, kayak gua-gua gitu. Gua-gua ini dulunya merupakan tempat tinggal, gereja, dan tempat perlindungan dari cuaca ekstrim serta serangan musuh pada masa Bizantium.
yang hingga kini banyak rumah kuno yang dialihfungsikan menjadi caves hotel mewah dan memungkinkan wisatawan merasakan sensasi tidur di dalam formasi batuan alami dengan fasilitas yang modern. Yuk, sekarang aku akan bawa-bawa kalian jalan-jalan ke daerah sekitaran cave hotel yang ada di Goreme. Seperti yang kalian bisa lihat, suasana di sini lagi sepi banget karena ya ini sangat pagi banget sih, masih pagi sekitaran jam 7 pagi. Dan seperti inilah suasana di Goreme. Kalian penasaran gak sih kayak apa peta wilayah dari Nevşehir ini? Yuk, aku bawa kalian melihat peta dari Nevşehir. Udah. Nah, sekarang kita berada di Goreme. Nah, tadi pagi kita udah ke Pasabal. Itu tempat naiknya balon. Habis itu karena balonnya banyak ruzgar itu Angin. Jadi habis itu kita balik lagi ke Goreme. Kita pergi ke Goreme Panorama. Habis itu kita balik ke sini lagi, kita akan ke Uçhisar. Kastil Uçhisar, tempat tertingginya. Nanti kita akan ke sini. Dan habis itu kita pergi ke Avanos. Oke, selanjutnya kita akan menuju destinasi berikutnya, di mana kita akan menaiki bus ini. Nah, untuk jadwalnya itu dimulai dari jam 7.30 pagi hingga setiap 30 menit dengan harga 40 TL saja. Nah, yuk aku kasih lihat gimana keadaan dari bus yang akan kita gunakan. Nah, seperti yang kalian lihat, busnya cantik banget kan dan nyaman sekali. Nah, bus ini akan membawa aku sekitar 20 menitan menuju salah satu tempat yang ada di Goreme. Nah, coba tebak aku mau kemana? Yap, aku kali ini akan mendaki for the first time ke atas bukit atau kita sebutnya adalah Uçhisar Castle. Emang apa sih Uçhisar Castle atau benteng Uçhisar? Nah, ini adalah benteng alami tertinggi di Kapadokia, Turki yang terbentuk dari batuan tufa vulkanik lunak selama ribuan tahun. Nah, benteng ini berfungsi sebagai menara pengintai alami bagi penduduk sekitar, melindungi mereka dari serangan musuh yang datang dari lembah. Struktur batuan tuf lembutnya memudahkan manusia purba untuk menggali ruangan, lorong, dan terowongan rahasia yang masih bisa dilihat hingga kini. Nah, benteng ini terletak di desa kecil bernama Uçhisar, hanya sekitar 5 km dari Goreme National Park. Dari puncaknya, pengunjung disuguhkan panorama luar biasa, jajaran lembah seperti Pigeon Valley, Love Valley, and Rose Valley. Kalian bisa lihat kan seberapa cantiknya itu tadi. Nah, di dalamnya kalian juga bisa lihat berbagai macam peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di dalam Uçhisar Castle. Nah, salah satu daya tarik utama wisata Uçhisar Castle ini adalah lorong-lorong bawah tanahnya yang misterius. Saat menyusuri jalur tersebut, kalian para wisatawan akan merasakan sensasi seperti menjelajahi labirin sejarah. Setiap sudutnya menyimpan kisah kuno dan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Naik ke puncak benteng adalah pengalaman wajib. Dari sini, hamparan Kapadokia terbentang sejauh mata memandang. Di kejauhan, tampak Gunung Erciyes yang megah berdiri dengan puncaknya diselimuti salju. Saat senja tiba, cahaya orange matahari menari di antara bebatuan lebah, menciptakan siluet dramatis yang menjadi momen favorit para fotografer di dunia. Nah, jadi ini adalah suasana yang kalian bisa nikmati ketika kalian datang dan menaiki Uçhisar Castle. Sebenarnya ini salah satu pengalaman mendaki yang sangat-sangat berkesan untuk aku karena selain lumayan tinggi dan lumayan jauh dan itu juga menguras tenaga, tapi pengalaman inilah yang akan membuat perjalanan di Turki kalian tidak seperti biasa. Nah, ada beberapa tips nih buat kamu yang mau mengunjungi Uçhisar Castle. Yang pertama, gunakan sepatu yang nyaman karena kalian akan menaiki jalur menuju puncak yang terdiri dari tangga batu yang cukup curam. Nah, yang kedua, datang saat matahari terbit atau terbenam untuk mendapatkan pencahayaan terbaik sepanjang mata memandang. Nah, yang ketiga, bawa air minum dan topi karena ini adalah hal esensial yang harus kalian bawa.
karena area benteng terbuka dan minim tempat berteduh. Yang keempat, jangan lupa kamera seperti yang aku lakukan sekarang, ngevlog buat di perjalanan kalian selama di Ucisar. Karena setiap sudut benteng ini layak untuk diabadikan. Nah, ini aku lagi naik guys, dan ya teman aku jumpa tadi sama salah satu anak kecil gitu, dan mereka ya lucu banget sih, anak kecil juga say hi gitu ke kita. Bye bye. Tuh, jadi ya gitu lucu banget. Nah, bentar lagi kita udah nyampe di persinggahan. Nah, ini kita udah nyampe di salah satu spot yang ada di Ucisar Castle yang kalian bisa lihat pemandangan secantik ini. Ayo coba kalian lihat ini. Wow, bagus banget kan? Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Cantik banget. Nah, setelah kita udah nyampe atas dan kita foto-foto tadi, akhirnya kita juga turun guys, dan itu tidak aku videokan. Nah, untuk kalian yang di Ucisar, jangan lupa untuk mencoba salah satu es krim terkenal Turki atau yang dikenal dengan nama dondurma. Nah, di sini aku mencoba this viral Turkish ice cream. Ya, dan seperti yang kalian lihat, lucu banget aku dimainin gitu sama abang-abangnya. But it's really fun. I told you guys, it's really fun. You should try it at least once in your life, because this kind of experience really make a memorable experience for yourself also. Nah, kalau nggak salah sih harganya pada saat itu sekitar 50 TL kalau nggak salah ya, apa kurang dari 100 TL. Dimana untuk saat itu lumayan mahal sih dari harga biasanya, karena kan sekarang Turki lagi inflasi. Ayo tebak, sekarang kita mau kemana nih? Oke, jadi kita akan ke salah satu pusat pembuatan keramik terbesar di wilayah ini, yaitu bernama Avanos. Kota tetangga yang terkenal dengan tanah liat merah, Sungai Kizilirmak, yang hanya berjarak singkat dari Ucisar. Nah, bentar lagi kita akan masuk ke salah satu tempat pembuatan keramik tersebut. Nah, seperti inilah look atau keadaan di dalam pembuatannya itu. Di sini kalian bisa lihat berbagai macam jenis keramik yang sangat cantik yang dibuat handmade oleh pengrajinnya. Dan di sini aku akan mencobakan hal itu. Nah, sekarang aku lagi dipakein namanya kayak celana gitu khusus untuk pembuatan keramik. Jadi supaya saat proses pembuatan keramik, celana kalian gak kena kotor deh. Aku agak speechless sih, ternyata celananya lucu juga ya kalau aku yang pakai. Nah, ayo kita mulai buat keramiknya. Nah, kalian tenang aja kok, kalian gak hanya akan melakukan pembuatan ini sendiri, karena akan dipandu dan diajarkan oleh pengrajinnya. Nah, Abi ini akan ngajarin aku gimana sih cara pembuatan keramik ini yang sangat terkenal. Namun kita sebagai pemula ya, kita akan mencoba hal-hal yang mudah saja. Nah, dianjurkan lagi bagi kalian yang memakai cincin dan perhiasan lainnya untuk melepasnya sebelum kalian memulai pembuatan ini. Karena ya gimana ya, nanti kan kotor ya dan bakalan nempel gitu ke tanah liatnya. Nah, mau tahu hasilnya? Stay tune di video selanjutnya. Bye-bye!